Angka kasus kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan. Berbeda halnya dengan di Polewali Mandar, di Kota Makassar sendiri meski angka kasus COVID-19 mengalami perlambatan, Pemkot Makassar tetap memberlakukan pembatasan sosial guna mencegah terjadinya peningkatan kasus COVID-19. Informasi selengkapnya akan disampaikan Sabda Role langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, dalam 2 pekan terakhir berapa jumlah kasus kematian COVID-19 di Polewali Mandar, Sulbar? Ya, Ade, jumlah angka kasus kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini memang terus meningkat tajam. Selama 2 pekan terakhir, sebanyak 3 orang pasien positif COVID-19 ini meninggal dunia yang berasal dari Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat setelah sebelumnya 2 pasien di kecamatan yang sama juga meninggal dunia pada pekan lalu. Bertambahnya pasien yang meninggal ini seiring dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Polewali Mandar. Pasien COVID-19 ini meninggal dunia pada Selasa sore di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar setelah sempat menjalani perawatan selama beberapa hari. Jenazah telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sidorejo dengan prosedur pemakaman COVID-19. Sejumlah petugas medis yang mengangkat jenazah menggunakan baju hazmat serta alat pelindung diri yang lengkap dan proses pemakaman juga mendapat pengawalan ketat dari tim gugus tugas serta aparat keamanan setempat. Data per Selasa 11 Agustus 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Polman ini mencapai 93 kasus positif, 54 pasien dinyatakan telah sembuh, 35 orang pasien masih dalam perawatan dan 4 orang meninggal dunia. Kabupaten Polewali Mandar sendiri, Ade dan pemirsa, ini merupakan daerah atau wilayah yang memiliki kasus COVID-19 tertinggi dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Terkait dengan angka kematian di Polewali Mandar akibat kasus COVID yang di Polewali Mandar ini, berikut kita ikuti pernyataan selengkapnya dari juru bicara tim GTPP COVID-19 Polewali Mandar, Andi Nawawi, berikut ini. Ini adalah kasus kematian yang keempat atas nama inisial NR dari rujukan wilayah kerja Puskesmas Kebun Sari, Wonomulyo. Jadi 2 pekan terakhir ini ada 3 kasus kematian dari kecamatan yang sama ya, Kecamatan Wonomulyo. Ini ada dari klaster pedagang dan ibu rumah tangga. Ade. Ya, Sabda, bagaimana dengan penanganan kasus COVID-19 di Kota Makassar sendiri yang kabarnya saat ini sudah mengalami perlambatan? Ya, Ade, berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Makassar ini mengatakan bahwa memang kasus positif COVID-19 di Kota Makassar ini sudah mengalami perlambatan dan penularannya ini terpantau stagnan berdasarkan kajian tim epidemiologi yang dilibatkan pemerintah Kota Makassar. Namun, kendati kasus COVID-19 ini mulai mengalami perlambatan dalam penyebarannya di Kota Makassar, Pemkot Makassar tetap memberlakukan pembatasan sosial demi menekan angka penyebaran yang sewaktu-waktu dapat meningkat karena masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. Untuk kegiatan masyarakat yang melibatkan orang banyak seperti misalnya pesta pernikahan di hotel dan juga operasional tempat hiburan malam atau sejenisnya, sejauh ini ada di Makassar belum diperbolehkan dan dinyatakan ilegal oleh tim gugus tugas jika tetap beroperasi. Selain kemudian pesta pernikahan, kegiatan operasional lainnya seperti tempat hiburan malam, kemudian rumah bernyanyi, panti pijat juga dinyatakan masih ilegal jika beroperasi. Pasalnya, Pemkot Makassar melalui gugus tugas COVID-19 belum memperbolehkan operasional THM dan sejenisnya atau pesta pernikahan di hotel ini karena disinyalir dapat memicu kerumunan yang menyebabkan terjadinya klaster baru penularan serta transmisi lokal. Data posko gugus tugas melalui kajian tim epidemiologi pemerintah Kota Makassar mencatat
jumlah kasus COVID-19 di Kota Makassar hingga per 9 Agustus 2020 ini mencapai 1.842 kasus positif. Dan per tanggal 9 Agustus 2020 untuk grafik RT atau angka reproduksi efektif Kota Makassar yakni di 93. Dan terhitung sejak akhir bulan Juni lalu dan memasuki pekan pertama di bulan Agustus ini memang terus mengalami penurunan hingga di angka 0,9% sebelum akhirnya terpantau stagnan hingga saat ini. Dan dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, terdapat 6 kecamatan yang masih masuk dalam kategori tinggi untuk penyebaran COVID-19. Masing-masing yakni Kecamatan Rapocini, Tamalate, kemudian Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukang, dan Kecamatan Manggala, serta Kecamatan Tamalanrea yang memang angka kasus jumlah positifnya ini mencapai di atas 50-an orang. Umumnya ini mereka yang positif terpaksa dilakukan perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan COVID dan juga menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Demikian Ade, dari Makassar kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sabda Role atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.